Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Tapi sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberi kemudahan kepada kita ketika belajar dan diberi kepahaman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Lingkaran dan unsur-unsurnya. Banyak benda dengan permukaan berbentuk lingkaran yang ada di sekeliling kita. Contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekeliling kita yaitu jam dinding. Jam dinding. Nah, ini berbentuk lingkaran. Ada benda lagi yang ada di sekeliling kita yang berbentuk lingkaran yaitu uang logam atau koin. Contoh berikutnya yang berbentuk lingkaran yaitu roda sepeda. Ini roda sepeda. Contoh berikutnya yang berbentuk lingkaran yaitu papan panah. Nah, ini contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, uang logam atau koin, roda sepeda, papan panah, dan lain-lain. Sekarang pengertian dari lingkaran. Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lingkungan tertutup di mana titik-titik pada lingkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lingkaran itu adalah garis melengkung yang kedua ujungnya bertemu. Ya, itu pengertian dari lingkaran. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang pertama yaitu titik pusat. Apa itu titik pusat? Titik pusat itu adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Dan disinilah yang dimaksud dengan titik pusat lingkaran. Ini saya beri nama titik pusat O. Berarti titik O ini merupakan titik pusat lingkaran. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua yaitu diameter atau dilambangkan dengan D. Apa itu diameter? Diameter itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik. Ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Atau nama lain dari diameter itu adalah garis tengah yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama. Itulah yang dimaksud dengan diameter. Berarti pada gambar ini diameternya yaitu AB. Ini merupakan diameter karena melalui titik pusat lingkaran yaitu titik O. Ingat, lambang dari diameter adalah D. Lambang dari diameter adalah D. Sekarang unsur yang ketiga yaitu jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis
yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Perhatikan, titik garis yang menghubungkan antara titik pusat, berarti ini titik pusat, dengan titik pada lingkaran. Perhatikan, OA ini merupakan jari-jari yang dilambangkan dengan R. OB ini juga merupakan jari-jari. OC ini juga merupakan jari-jari. Berarti jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik yang ada pada lingkaran. Contoh pada gambar ini adalah garis OA, OB, OC itu merupakan jari-jari lingkaran. Untuk panjang jari-jari lingkaran itu ditulis dengan R. Itu unsur lingkaran yang ketiga. Unsur lingkaran yang keempat yaitu busur. Apa itu busur? Busur adalah garis lengkung. Nah, garis lengkung pada lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarang di lingkungan tersebut. Contoh, berarti ini ada busur AB. Busur AB, ini busur yang panjang, busur AB itu terletak di antara titik A dan B. Pengertian dari busur tadi kan garis lengkung yang menghubungkan dua titik yang ada pada lingkaran. Contoh berikutnya yaitu busur BC. BC ini merupakan busur BC karena terletak di antara titik B dan C. Berikutnya busur berikutnya yaitu busur AC. Busur AC ini terletak antara titik A dan C. Itu unsur lingkaran yang keempat yaitu busur. Unsur lingkaran yang berikutnya yaitu tali busur. Apa itu tali busur? Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Inilah yang dimaksud dengan tali busur. Ini ada ini. Saya garisi tebal ini. Ini adalah tali busur. Karena menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tali busur. AB ini merupakan tali busur. DC ini yang dimaksud dengan tali busur. Garis CD atau DC. Unsur berikutnya yaitu juring. Juring adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Coba perhatikan gambar ini untuk menentukan juring-juring. Juring-juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari. Dua jari-jari. Nah ini jari-jari OA, OB. Berarti inilah juring lingkaran. Berarti terdapat juring AOB. Juring AOB. Juring AOB itu dibatasi oleh busur AB ini dan jari-jarinya yaitu OA dan OB. Tadi pengertiannya juring yaitu daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua jari OA dan jari-jari OB dan sebuah busur. Coba perhatikan lagi. Ada juring lagi ini. Contoh menentukan juring yaitu juring BOC. Kenapa? BOC karena dibatasi oleh jari-jari OB
dan OC dan sebuah busur dari BC. Ini juga disebut juring BOC. Berikutnya ada lagi contoh juring, yaitu juring COD, yaitu dibatasi oleh busur COD dibatasi oleh busur CD dan jari-jari OD dan jari-jari OC. Ini juga disebut dengan juring. Ada lagi juring, yaitu juring AOD. Ini dibatasi oleh sebuah busur AD, dibatasi oleh jari-jari OD dan OA. Nah, itu yang dimaksud dengan juring. Berikutnya unsur lingkaran yang berikutnya, yaitu tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan sebuah tali busur. Ingat, tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Berarti di sini ada dua contoh, yaitu tembereng AB karena dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB. Inilah yang dimaksud dengan tembereng. Ya, saya arsir, inilah daerahnya. Yang kedua contohnya yaitu tembereng CD. Kenapa? Coba, karena dia dibatasi oleh busur CD di sini dan tali busurnya adalah CD. Nah, daerah yang saya arsir inilah yang dimaksud dengan tembereng. Unsur berikutnya yaitu apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat, ini titik pusatnya, dengan tali busur, ini tali busurnya, dan garis tersebut tegak lurus. Nah, ini tegak lurus dengan tali busur, tegak lurus dengan tali busur. Nah, contoh di sini yang merupakan apotema adalah OD atau DO. Demikian tadi apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tapi jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan jangan lupa untuk tanda loncengnya dibunyikan apabila ada pembelajaran berikutnya agar ada pemberitahuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.